tentang minum, adab, sunnah, dan etikanya. Kita pasti kenal minum itu nggak boleh berdiri, yang baik duduk, kan gitu ya. Nah, kita baca hadisnya nggak boleh dulu aja, yang jelas ya. Hadis yang pertama, ada banyak hadisnya. An Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba rajulu qa'iman. Nabi melarang laki-laki minum sambil berdiri. Qala Qatadah, rawinya Qatadah, faqulna, kami tanya, lalu gimana kalau makan berdiri? Dzalika asyadu, malah enggak boleh lagi. Hadisnya sahih ini, yaitu rawahu banyak riwayatnya dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Urwah dan seterusnya. Panjang, ada hadis sahih ya, qala Tirmidzi. Nah, selanjutnya hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syurbi qa'iman. Nabi juga melarang minum sambil berdiri, ya kan? Dari sahabat Sa'id. Ya. Hadisnya banyak sekali rawahunya. Nah, ini sahih. Riwayatnya sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga. An Abi Hurairah, ya kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an yashraba ar-rajulu qa'iman wa 'an syurbi min fisiqai. Nabi melarang laki-laki minum berdiri dan minum dari saqo ini berjadi dari air hujan langsung mungkin ya. Mungkin itu ya saqo itu ya. Tapi dibahaskan aja lagi apa saqo itu. Saqo itu kan memberi minum. Saqo yaski ya. Ya. Enggak, semuanya kesimpulannya enggak boleh minum berdiri lah. Hadis yang keempat dari sahabat Anil Jarud bin Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'ani syurbi qa'iman. Nabi melarang minum berdiri, banyak sekali hadisnya. Nah, itu ulama sahabat Anas juga mengatakan asaru Anas bin Malik. Qala Qatadah, tadi Qatadah mengatakan ya enggak boleh, makruh, itu enggak bagus lah. Sahabat Jabir juga mengatakan, qala Jabir kunna nakrahu dzalik, kami enggak suka minum berdiri. Nah, itu. Nah, sekarang hadis yang bertentangan, artinya hadis mempertentangkan hadis yang beda. Gimana yang beda? Lebih banyak lagi. Ya, sama-sama banyak, kita enggak menghitung, enggak penelitian secara detail ini. Kita hanya kasih sampel aja. Hadis yang membuktikan Nabi minum berdiri dan sahabat gimana? Hadis Ali radhiyallahu anhu. Anin Nazal bin Sabrah qala. Ata Ali radhiyallahu anhu ala babir rahbah fashriba qa'iman. Sayyidina Ali datang dari pintu rahbah lalu beliau minum berdiri. Faqala, apa kata Sayyidina Ali? Perhatikan. Inna nasan yakrahu ahaduhum atau yukrihu ahadahum, ya. Ya, bisa inna nasan yukrihu ahadahum ayashrabahu wa qa'imun. Manusia-manusia itu memakruhkan, memandang jelek orang yang minum berdiri. Wa inni, dan saya kata Sayyidina Ali, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa fa'altu. Dan kalian ya, dan saya melihat Nabi melakukan apa yang kamu lihat untuk dari saya. Apa? Saya minum berdiri. Sayyidina Ali jelasin. Rawal Bukhari. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas qala syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Nabi itu minum Zamzam berdiri. Kita bahas dulu baru kita keterangkan. Hadis yang ketiga gimana? Dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli yanfatilu an yaminihi wa an shimalihi. Beliau salat lalu menoleh kanan kiri. Wa ra'aitu yusalli hafiyan munta'ilan. Saya juga melihat Nabi salat pakai sandal dan tidak pakai sandal. Wa ra'aituhu yashrubu qa'iman wa qa'idan. Nabi minum berdiri dan duduk. Dua-duanya dilakukan sama Nabi. Hadis yang keempat, hadis Kabsyah bintu Tsabit. Beliau mengatakan, laki perempuan ini ya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syariba min fi qirbatin mu'allaqatin. Minum di tempat botol lah, tapi bukan botol dari plastik, dari kulit kurma biasanya. Kulit onta. Apa namanya itu? Ya, pokoknya gitu ya. Kalau kita lihat film koboi kan begitu. Minum dari kulit binatang. Faqumtu ila fiha faqadatuhu. Jadi beliau itu minum dari air itu dalam keadaan berdiri, lalu kemudian tempat minumnya itu saya gunting. Ya, tabarukan. Hadis yang kelima, hadis Ibnu Umar. Kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah SAW wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Pada masa Nabi, kami itu makan minum apa? Berjalan dan berdiri. Wow.
Ibnu Umar itu lebih kuat, sahabat jelas ini. Putranya Sayyidina Umar. Hadis yang keenam, hadis Anas bin Malik. Ini hadisnya sahih ya. Jangan dikira hadis enggak sahih, Bukhari, Muslim. Ya. Hadis yang keenam, ya, ini. Hadis yang kelima, rawinya banyak sekali, ya. Jadi hadis Bukhari juga ini ila akhirih. Jadi pokoknya hadisnya enggak ada yang dhaif. Hadis yang ke-8, ya. Langsung aja 7 banyak ini, ada sampai berapa hadis, Rek? Ada sampai 14 hadis, Rek, belum ngerti. Ya. Tapi kita baca aja karena ini kan jarang kalian ketahui. Yang diketahui larangan toh ya. Nah, supaya kalian tahu ini banyak sekali. Hadis yang ke-7, yang ke-6 ini. Tadi kan sudah ke-5. Terus ini banyak sekali, enggak saya baca semuanya ya. Enggak saya baca semuanya. Langsung kita ke bagaimana sahabat tanggapannya. Pertama, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sampaikan? Dari Sayyidina Umar, beliau mengatakan begini. Sabata an Umar anhu ya asyurbu qaiman. Sayyidina Umar itu minum berdiri juga. Dari apa namanya? Sayyidina Aisyah saat Nabi Waqqas itu juga dilihat minum berdiri. Ya, beliau la yarayani yashrubu bisyurbil insani wa qaimun ba'san. Jadi enggak masalah minum berdiri. Ibnu Umar mengatakan dia melakukan kana yashrubu qaiman. Beliau itu minumnya berdiri. Ibnu Zubair annahu kana yashrubu qaiman, juga minumnya berdiri. Athar Utsman wa an Malik annahu balaghahu anna Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Utsman bin Affan kana yashrubu qaiman. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman minumnya berdiri. Gitu. Sayyidina Abu Hurairah ya, dari Abi Al-Ma'arif. Saya tanya Abu Hurairah, gimana Abu Hurairah tentang minum berdiri? La ba'sabi, enggak masalah. Enggak masalah. Nah, dari dua hadis yang bertentangan ini gimana solusinya? Ulama bagaimana menanggapi ada dua hadis yang saling bertentangan ini? Ada 4 pendapat. Yang pertama ya, ulama yang pertama mengatakan nasikh, adanya nasikh mansukh. Jadi hadis tentang minum berdiri itu menghapus larangan minum yang duduk. Ahadits syurbi qaiman nasikhatun li ahaditsin nahi. Anisyurbi qaiman. Jadi dihapus. Artinya apa? Justru minum yang bagus itu berdiri. Minum duduk itu malah makruh. Kita kira begitu atau malah enggak boleh. Wah, ya ini malah yang pertama. Jadi mestinya yang ideal itu minum berdiri bukan duduk. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapatnya Abu Bakar Al-Asram, Ibnu Syahin dan seterusnya. Dalilnya tadi Nabi minum berdiri. Dan juga banyak para sahabat, jumhur, tabi'in itu berpendapat bahwasanya hadis sunnahi itu mansukhah, dilarang. Jadi dimansuh. Hadis larangan itu sudah dihapus. Itu. Ya, kita bisa lihat dalam beberapa kitab syarahnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, tadi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar minumnya apa? Berdiri semuanya. Bahkan Sayyidina Ali apa? Manusia itu menganggap jelek minum berdiri. Dan saya melihat Nabi itu minum berdiri, maka saya minum berdiri loh. Itu kan sudah menunjukkan apa? Menghilangkan image gitu kan. Membantah image pada waktu itu dengan kalimatnya seperti itu. Ya. Ini referensinya banyak. Kalian bisa lihat dalam kitab Nasikhul Hadis Al-Asram, Nasikhul Hadis Ibnu Syahin, dan kitab Mufhim dan seterusnya. Berapa banyak kitab ini. Tapi ini enggak populer kan? Nah, makanya kita ngaji supaya populer. Yang kedua, pendapat yang kedua, Ar-Ra'yus Tsani beda, kebalikannya. Justru apa? Hadis larangan itu lebih sahih, tapi enggak ngomong mansukh. Hadis libah aksar wa asahhu fataqaddu al-sini. Jadi at-tarjih ya, bukan at-tarjih. Ini pendapat kedua itu tetap mendukung yang minum berdiri. Tapi dengan cara tarjih, bukan dengan cara nasikh mansukh. Ahaditsul ibahah aksar wa ashah fatuqaddima ala ahaditsin nahi. Karena hadis boleh itu sangat banyak, maka hadis larangan itu tidak ashah. Yang ashah itu berdiri, pendapat yang kedua. Tadi kan pendekatannya nasikh mansukh. Kalau ini pendekatan tarjih. Ya, pendekatan tarjih. Beda ijtihad. Pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga ini, wah ini banyak ini. Bahkan yang jelas itu untuk mereka yang populer jelas ini apa?
minum duduk. Nah, itu pendapat Ibnu Abdul Bar dan Abu Walid bin Rushd. Itu. Ya. Wal aslu ibahatu syurbi qaiman. Oh bukan. Yang ketiga tetap mendukung berdiri juga Mas Yan. Ta'aradu hadis bertentangan wal asar, dan asar itu riwayat dari sahabat ya. Artinya ucapan sahabat dan perbuatannya. Fatas kutu, maka gugurlah itu. Gugur apa? Wis kayak enggak ada hukum gitu bahasanya gitu. Terlalu banyak perdebatan. Sehingga taskutu itu pas gugur semuanya. Kalau sudah gugur, al asli ibahatu syurbi qaiman. Asalnya itu adalah yang pada dasarnya minum boleh berdiri, maka boleh ya. Ini pendekatan ta'arud. Jadi wis pokoknya terlalu banyak data wis, karena banyak data akhirnya diambil hukum yang pertama. Hukum asal itu apa? Boleh, maka boleh aja minum berdiri. Ini pendapat yang ketiga. Jadi penulisnya pro dengan berdiri ini kan. Pendapat yang kelima baru menggunakan kalimat al-jam'u minal hadis, mengumpulkan banyak hadis yang bertentangan. Lah, bagaimana cara al-jam'u, artinya cara untuk mengumpulkan semua hadis supaya tidak diihmalkan, tidak dianggurkan. Salah satunya ada banyak metode yang ditempuh. Yang pertama, ini ya, jadi ada pertama apa? Nasikh mansukh ya, hadis yang duduk mansukh. Jadi yang boleh itu berdiri. Kalau sudah begitu, yang duduk malah nggak boleh. Kalau gitu, tapi kan nggak gitu. Kira-kira gitu. Jadi larangan sudah nggak ada larangan, boleh berdiri. Yang kedua, tarjih. Ya, karena terlalu banyak hadis yang ibahah. Yang ketiga, terlalu banyak pertentangan sehingga diambil hukum asal, yaitu adalah boleh. Yang keempat, al-jam'u, mengumpulkan banyak hadis. Yang pertama, cara al-jam'unya mengumpulkannya gimana? Yang pertama adalah tahammul hadis syurbi qaiman ala hal tumanina. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan minum berdiri itu dipraktekkan ketika dalam keadaan tumanina, nggak ada masalah tumanina ya. Nah, kalau hadis nahi larangan minum berdiri kapan? Ketika dia sedang tergesa-gesa berjalan. Sedang tergesa kok minum ya mesti keselak. Gitu. Hatta la ta'adza bi syarqin aw ghairi. Ini pendapat Imam Qutaibah, Ar-Rafi'i wal Mutawalli wa ba'dul Ahnaf. Sebagian Hanafiyah begitu juga. Itu yang pertama paham ya. Jadi yang enggak boleh ketika futsalan sambil minum itu enggak boleh. Pas nendang bola sampai minum. Nek meneng sih enggak apa-apa. Tuh makanya diem minum enggak apa-apa. Tapi kalau sambil lari pagi, jogging, minum ya mesti tumpah airnya. Yang keselak. Yang kedua gimana? Hadis tahammul hadis syurbi qaiman ala halil hajah. Jadi minum berdiri ketika butuh aja. Dan hadis larangan minum berdiri ketika enggak dibutuhkan berdiri. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi kalau kamu sudah duduk di warung enggak usah berdiri untuk minum. Itu kira-kira begitu. Nek wis berdiri enggak usah lungguh. Kira-kira begitu pendapatnya. Ya. Sekarang pendapat yang ketiga. Ya. An-nahyu liman ata ashabahu bima'in wa baridin bi syurbihi qaiman qablahum siblatan bi wa khurujan al-ahsan min kauni saqil qaumi akhirahum syurban. Qala bi baji. Jadi kalau kita itu ngasih orang ya, ngasih orang air, itu enggak boleh kita minum dulu sambil berdiri. Kita minum berdiri dapat mereka lalu kita kasih mereka, itu enggak boleh. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena kalau kita ngasih orang minum itu yang ngasih belakangan. Ya. Min kauni saqil qaumi akhirahum syurban. Kalau kamu ngasih orang air itu kamu yang terakhir, jangan duluan minum berdiri pamer lalu kabur kamu semua, ya kan enggak adab. Ini pendapat Imam Al-Baji. Nah, pendapat yang keempat, larangan minum berdiri itu makruh tanzih. Ya. Minumnya Nabi berdiri menunjukkan kebolehan. Ini pendapatnya At-Tabari, Al-Baihaqi, Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Jauzi dan seterusnya. Ya. Yang benar itu begini, Rek, luar biasa. Ini yang jarang disampaikan orang ini. Ini pendapat saya, tapi alhamdulillah saya punya pikiran kok Imam Nawawi sudah berpendapat gitu. Wow, saya sudah punya pikiran sebenarnya, tapi Imam Nawawi sudah berpendapat. Bagaimana, Rek? Minum berdiri hukum makruh. Sedangkan Nabi melakukannya. Kita siapa menghukumi Nabi dengan makruh itu? Ini harus dilihat hatinya itu gimana. Akhlak sama Rasul itu gimana? Nabi itu tidak melakukan hal kecuali itu baik, kecuali itu ada manfaat dan faedahnya. Masa kita ini umatnya menghukumi pemimpin kita, Nabi kita makruh ya Rasulullah, gimana coba? Adabnya di mana? Sayyidina Ali itu kan sudah ngomong, manusia-manusia menganggap jelek minum berdiri, aku lu minum berdiri, lu ngono jelas.
Sejak dulu itu banyak orang image itu masih ada. Warisan jahiliyah sampai sekarang masih ada. Tatayur itu masih ada sampai sekarang. Warisan jahiliyah itu ada. Paham tak kira? Ya. Jadi genealogi Khawarij juga masih ada. Genealogi apa? Kaum kaum radikalis ya itu dari dulu memang. Sama dari dulu, cuma beda kemasan aja. Paham tak kira? Apalagi sampai kamu membawa orang jelek minum berdiri, matanya sambil separuh merem itu nggak boleh. Rasulullah itu minum berdiri. Ada yang mengatakan minum zam-zam baru berdiri. Kata siapa? Kan ada hadis tadi. Rasulullah masuk dalam Sayyidah Sayyidah Aisyah tadi ya. Oh, bukan, Sayyidah Kabsyah ya. Lalu kemudian dipotong itunya. Sayyidah Kabsyah minum dari kirba. Itu kan enggak zam-zam itu. Air biasa yang ada di Kabsyah bintu Sabit. Ya. Fi qirbatin mu'allaqatin. Jadi minum di kendi gitu, diminum, dipotong itunya. Kalau zam-zam itu air mulia, sedangkan berdiri itu jelek, maka minum air sumur lebih layak untuk loncat-loncat, kan begitu? Ya kan gitu, Rek. Wong air zam-zam mulia aja boleh berdiri, apalagi air biasa. Paham lagi maksudnya? Kalau berdiri itu jelek. Ya. Imam Nawawi mengatakan gini, Imam Nawawi. Ingkilah jika dikatakan kaifa yakunu syurbu qa'iman makruhan. Gimana minum berdiri itu makruh? Wa qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh ngono. Di mana akhlak etikanya itu? Mungkin makruh perbuatan Nabi itu. Tidak ada perbuatan Nabi kecuali itu semuanya adalah baik dan penting dan perlu dilakukan. Fal jawab, ya kan? Tapi beliau mengatakan al jawab an nafi'lahu sallallahu misalkan bayan jawaz la yakunu makruhan. Itu boleh, enggak bisa makruh itu. Gimana makruh Nabi melakukan kok itu? Dan enggak ada ketegasan tentang nasih mansuh. Dan sahabat melakukannya. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Ada penelitian sering minum berdiri itu nggak sehat, minum duduk itu sehat, ya kan? Pernah dengar kan? Ada gambari. Perhatikan Rek. Kalian jangan terprovokasi oleh penelitian. Penelitian itu banyak penelitian itu. Yang itu juga beda orang, beda model. Kalian pernah lihat nggak minum air teh setelah makan itu tidak baik bagi kesehatan? Itu ada penelitiannya. Lihat di sini Bu Rosi. Minum teh setelah makan itu nggak bagus bagi kesehatan. Tapi sejak kalian bayi sampai sekarang, mana ada orang ke dokter? Oh ini gara-gara minum teh setelah makan. Nggak ada. Yang ada sebaliknya. Apapun makanannya, minumnya teh. Kan itu. Mana ada orang habis minum teh kemudian sakit itu? Nggak ada. Teh itu manfaatnya banyak. Kan gitu. Ini harus penting. Ternyata itu sudah penelitian bantahan sudah. Ternyata minum teh setelah makan nggak apa-apa, bukan nggak sehat, nggak apa-apa. Ada penelitian lagi itu membantah penelitian itu. Kalian kalau buka Google ya, minum air hangat itu sehat. Dingin nggak sehat karena jantung itu memompa untuk menghangatkan tubuh dalam suhu tubuh itu kan 30 derajat. Air itu kan dingin, maka usaha tubuh untuk mendingan itu membuat jantung payah, capek gitu. Penelitian banyak itu, dan saya sendiri nggak cocok minum air dingin sebenarnya. Ya memang nggak cocok, sering sakit, tapi kalau dikit-dikit bisa. Tapi ada seorang di Malaysia itu, seorang doktor, disertasinya tentang tasawuf, guru sufi dia. Sekarang beliau ini sedang melakukan penelitian disertasi bukan penelitian sendiri, kuliah lagi sepertinya itu. Tadi saya ditelepon pagi tadi itu, beliau sedang penelitian tentang pengobatan. Dan beliau ini juru tukang obat alternatif gitu, tapi dokter ya. Dokter tasawuf dan dokter ini mau tesisnya tentang kesehatan. Beliau itu hidup rumusnya menganjurkan semua orang untuk minum air dingin. Menganjurkan semua orang minum air dingin. Dan beliau sehat sekali, sudah tua sepuh. Tua, air putih bersih. Dan beliau punya pengobatan terbaru. Saya nggak dijelaskan apa metodenya, yang jelas beliau itu punya kebiasaan minum air dingin. Dan itu sehat. Untuk beliaunya. Dalam Al-Quran, Nabi Ayub, sakitnya itu dengan air dingin. Urkub birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi air dingin itu enggak kok membuat kita itu tambah sakit. Tergantung orangnya saya kira. Jadi hadis itu masing-masing tergantung keadaan dan kondisi. Jadi kalian jangan terprovokasi oleh begitu-begituan. Dulu ada penelitian dunia datar bumi dibantah.
bunder. Sekarang baru 25 tahun kemarin bumi itu nggak bunder, bulat lagi, datar lagi. Coba cek lagi. Lah kalau hidupmu dipusingkan oleh penelitian, kapan kamu punya keimanan sama Rasulullah sama Allah itu? Penelitian harus ikut ini, bukan ini ikut penelitian. Penelitian itu bisa salah, dan kenyataan sudah banyak yang salah kan gitu. Kita menghargai, tapi nggak selalu kebenaran itu mutlak. Oh ya, nggak usah terprovokasi oleh begitu-begitu. Yang nggak terima hati itu apa? Masa perbuatan Nabi itu dimakruhkan? Di mana akhlak kita itu? Sampai hati nggak kita begitu? Paham kan? Nah, pasti ada saatnya. Kapan kita memberdiri, kapan duduk. Naik jongkok, tambah nggak ngerti. Jongkok itu madhab siapa saya nggak tahu. Ya kita hormati orang yang jongkok, kita hormati tidak apa. Tapi jangan sampai menganggap minum berdiri itu jelek, itu aja sebenarnya. Hadisnya sudah ada. Itu tinggal kita melakukan itu saja. Kita harus punya ilmu, nggak boleh sembarangan. Setidaknya ini masalah khilaf kan gitu. Tapi kalau orang nggak ngerti, minum berdiri itu jelek. Justru yang sunnah itu berdiri. Jadi minum berdiri itu apa? Minum berdiri itu sunnah. Minum duduk juga sunnah. Nah, kan ada hadisnya. Kan Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Nabi itu minum berdiri dan minum duduk. Nek nang warung duduk aja berdiri nek minum. Itu penting. Nek wis ngadeg galon lungguh wis gak usah lungguh. Berdiri. Tafa'ulan Rasulullah SAW gitu. Zam-zam aja berdiri mana air biasa. Gitu. Paham tak kira? Nah, ya. Jadi saya kira itu setiap kali minum jangan lupa caranya gimana? Nah, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah selama air masih dalam tubuh kita tidak akan ditakdirkan dan kepingin maksiat. Ya, itu caranya Rasulullah dalam adabnya minum. Gelek-gelek bisa keselak. Ya. Terus ada penelitian dalam Al-Qur'an kan? Dalam surat falamma fasala talutu bil juludi itu apa? Innallahu mutalikum binahar. Fama syaribun falam minni ila akhiri. Jadi enggak boleh ujian tentara Talut ya. Melawan Jalut itu enggak boleh minum ketika peperangan. Itu kalau kita lihat tafsirnya ujiannya mereka itu kan haus sekali. Enggak boleh minum banyak-banyak, hanya sedikit aja. Ghurfatan biyadi. Hanya satu teguk aja, enggak boleh banyak-banyak. Ada sebuah penelitian bukan penelitian ya penelitian ijaz ilmi dia baca dulu waktu S1 itu ternyata memang minum dalam keadaan sangat haus air dingin banyak itu membuat orang mati. Jadi kalau kamu dalam posisi haus ya terus minum air dingin itu bisa mati. Kita tahu kita sendiri posisi sangat haus ya mungkin sampai kayak sakit tenggorokannya nggak boleh minum banyak-banyak air dingin, harus air hangat. Setidaknya bukan air dingin yang es, tapi air dingin yang natural. Ya, itu ijaz ilmiahnya begitu. Jadi tentara Talut itu yang nggak lolos itu apa? Minumnya terlalu banyak, mati semua. Nah, itu ijaznya begitu. Kolosnya Allah alam, karena itu juga semua masih penilaian ya. Sebagaimana kemarin ada penelitian dulu ada lomba makalah, keringat itu apakah bisa menyembuhkan sakit mata? Gitu. Karena baju Nabi Yusuf itu kan dikasih ke orang tuanya, ya kan? Nah, lalu kemudian kaosnya, bajunya itu taruh di matanya, di wajahnya langsung bisa melihat. Lalu ada penelitian Pak Buya jurinya itu apa? Tulisan bahwasanya keringat bisa menyembuhkan sakit mata. Saya tanya, itu kan Mesir ke sana itu kan jauh, kan sudah kering. Saya bilang gitu, kan udah kering gimana? Dia nggak bisa ngomong dia. Coba dicek aja di penelitian, ada nggak penelitian keringat bisa sakit mata itu? Saya bilang, itu ijaz ilmi apa itu mukjizat? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa ngomong, saya masih ingat itu. Ya kan perjalanannya jauh, keringat berapa keringat itu kering. Ya, wallahu alam bishawab.